Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis Gereja Kristen Jawa Adireja Adipala mengucapkan selamat hari Minggu dan berjumpa dalam persekutuan dengan Kristus. Kemudian kami sampaikan warta jemaat sebagai berikut. Yang pertama, bacaan Alkitab sepekan dapat Bapak Ibu baca di warta jemaat yang sudah dibagikan. Kemudian yang kedua, jadwal ibadah tanggal 26 September 2021 sebagai berikut. Ibadah pertama dilayankan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dengan pengantar bahasa Indonesia yang diikuti jemaat Longling Gerpas, yaitu Kulon Suling, Komplek Gereja, dan Komplek Pasar. Ibadah kedua dilayankan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dengan pengantar bahasa Indonesia yang diikuti jemaat Tanjalon Katon, yaitu Wetan Kali, Wetan Suling, Adiraja Wetan, Adiraja Kulon, Karanganyar, dan Bunton. Warta jemaat yang ketiga, perjamuan kudus sedunia akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober tahun 2021 di Gereja Induk dan di Gereja Pepandan dengan jadwal sebagai berikut. Di Gereja Induk, ibadah pertama dilayankan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dengan pengantar bahasa Indonesia yang diikuti jemaat Tanjalon Katon, yaitu Wetan Kali, Wetan Suling, Adiraja Wetan, Adiraja Kulon, Karanganyar, dan Bunton. Ibadah kedua dilayankan pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dengan pengantar bahasa Indonesia yang diikuti jemaat Longling Gerpas, yaitu Kulon Suling, Komplek Gereja, dan Komplek Pasar. Di Pepandan Maus dilayankan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Di Pepandan Penggalang dilayankan pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Begitu pula di Karangwangkal dilayankan pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan diri. Warta jemaat yang keempat, informasi persembahan dapat Bapak Ibu lihat pada warta jemaat yang sudah dibagikan. Demikian warta jemaat Minggu tanggal 19 September tahun 2021. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, sembari merasakan daya ilahi yang senantiasa diberikan pada kita. Hingga saat ini kita masih dimampukan Tuhan berhimpun, meski dalam ruang, jarak, dan waktu yang berbeda. Mari kita memasuki ibadah minggu ini dengan berdiri dan bermazmur melalui Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya,
apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jemaat dimohon untuk berdiri. Dan marilah bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 365B, bait pertama dan ketiga, Tuhan ambil hidupku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah minggu ini mari kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita menghayati perjumpaan kita dengan Tuhan yang kudus di tengah-tengah ibadah ini, mari kita merendahkan diri kita, melihat secara jujur kehidupan kita, dan dengan jujur kita menyatakan pelanggaran dan dosa kita kepada Tuhan. Kita masuk dalam keheningan. Dan mari kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, ketika kami melihat keberadaan diri kami mengakui di hadapan Tuhan. Kami hanya mampu berharap akan kasih Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami sulit untuk mewujud nyatakan kasih itu di dalam laku keseharian kami. Bahkan seringkali melalui tutur kata dan sikap hidup kami, justru kami tidak menampakkan
kasih dan pengampunan Tuhan. Dan itu merupakan pelanggaran dan dosa kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah pelanggaran dan dosa kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Kristus, ampunilah pelanggaran dan dosa kami. Ya Kristus, pulihkanlah kami seturut dengan rahmat Tuhan. Amin. Mari kita nyatakan permohonan kita melalui nyanyian Kidung Jemaat 26. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Mampirlah, dengar doaku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai umat Tuhan yang telah diperdamaikan dan diampuninya, kini terimalah berita anugerahnya yang diambil dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 yang demikian sabda Tuhan. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita.
Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut berita anugerah Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat 416. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan janganlah biarkan ku tentukan nasibku, berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebal. Bapa juga bimbing aku ke kehidupan kekal. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita memohon penyertaan Tuhan supaya dimampukan untuk mendengar sabdanya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas genap penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu bersabdalah kepada kami, dan biarkanlah melalui terang Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk dapat mendengarkan sabda Tuhan. Amin. Bacaan yang hendak kita dengar bersama pada ibadah ini, surat Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan pasal keempat ayat 3, dilanjutkan ayat yang ke-7 sampai dengan 8a. Kemudian bacaan Injil Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian sabda Tuhan yang tersurat di dalam surat Yakobus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan pasal keempat ayat ketiga, dilanjutkan ayat 7 dan 8a. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat
yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Demikian bacaan surat Yakobus. Adapun bacaan Injil seperti yang saya katakan, Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Markus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayanan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang
anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang tekun mendengarkan sabda Tuhan, memelihara sabda Tuhan dalam hidup, dan mewujud nyatakan terang sabda Tuhan di dalam laku keseharian. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, judul khotbah pada minggu hari ini diberi judul bersuka oleh karena hikmat yang diberikan Tuhan. Bersuka oleh karena hikmat yang diberikan Tuhan. Mengawali khotbah pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan sebuah lagu yang merupakan hasil karya teman-teman pemuda GKJ Adireja Adipala bersama dengan Pendeta Lukas Budi Gunawan saat menjalani stase di GKJ Adireja Adipala. Monggo. Demikian
Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih, lagu yang dibuat oleh teman-teman pemuda GKJ Adirreja Adipala melalui sebuah perenungan tentang kehidupan di saat-saat ini. Lagu tadi ungkapan bahwa mereka merindukan suasana yang damai, suasana yang senantiasa dinaungi oleh terang kasih Tuhan dan hikmat Tuhan. Mewakili keadaan saat ini, justru mereka menghadapi kenyataan iri, dengki, caci, maki selalu ada di kehidupan saat-saat ini. Nah, lalu kemudian kalau melalui judul khotbah kita diajak untuk bersuka oleh karena hikmat Tuhan, lantas apa yang kemudian bisa kita wujud nyatakan bukan hanya sekedar mimpi, bukan hanya sekedar rindu, tetapi sungguh mewujudkan kehidupan yang damai, kehidupan yang bahagia, bersuka karena hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Hari ini Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, melalui bacaan-bacaan sabda kita beroleh teguran. Meski dalam pengharapan kita, meski dalam kehidupan kita ada harapan, ada kerinduan, damai sejahtera hadir, tetapi seringkali ada pementingan diri. Bahkan tidak jarang ada keirihatian di dalam hati kita masing-masing. Dan rupa-rupanya keirihatian, pementingan diri inilah yang menjadi pergumulan pada masa itu, baik di masa di mana Yesus bersama para murid. Ketika Yesus mengajar para murid, rupa-rupanya para murid justru sibuk. Sibuk bukan mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, tetapi mereka sibuk mempertentangkan, memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dan ketika bacaan Yakobus menjadi perenungan kita bersama, di ayat yang pertama pasal yang keempat, Yakobus memulai pengajaran dengan pertanyaan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Hal ini menjadi pertanyaan yang juga diberikan kepada kita. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa sadar seringkali pementingan diri senantiasa kita upayakan. Bukan hanya dalam diri kita Bapak Ibu, dalam kehidupan di sekitar kita hal itu nampak. Bagaimana kemudian damai sejahtera
seringkali tidak muncul karena harapan kita seringkali berbeda. Dan ketika kita mementingkan diri, yakinilah hanya kekecewaan. Kekecewaan yang kemudian membuat hidup dan kehidupan kita senantiasa dihinggapi oleh rasa ketidakpuasan. Dan ternyata itu menjadi persoalan bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari hari ini kita belajar dari terang sabda Tuhan. Di mana sabda Tuhan hari ini menuntun kepada kita untuk merasakan hikmat yang berasal dari kebenaran Allah. Yesus memberikan pengajaran kepada kita. Ketika siapapun murid-muridnya mengingini menjadi yang terdepan, mengingini menjadi yang terbesar, mereka harus merelakan diri untuk menanggalkan pementingan diri, untuk menanggalkan ego diri. Supaya apa? Supaya mereka tidak dikuasai oleh keiri hatian terhadap yang lain. Dan Yesus justru memberi contoh melalui anak kecil yang dengan tulus menyambut kasih, menyambut hikmat yang diberikan kepadanya. Dan Yesus juga memanggil para murid untuk menyambut siapapun seperti menyambut anak kecil yang tulus dan memang membutuhkan kepedulian kita. Nah, lantas apa yang bisa kita petik saat ini? Mari Bapak Ibu, kalau kemudian kita merindukan suasana yang damai, merindukan damai sejahtera yang sesungguhnya, mari kita belajar untuk senantiasa mewujud nyatakan hikmat yang telah dipercayakan kepada kita. Yakobus memberikan nasihat kepada kita supaya kita boleh merasakan damai sejahtera, bersuka oleh karena hikmat yang telah diberikan Tuhan. Yang pertama, biarlah kita murni. Yang kedua, kita membangun sikap sebagai pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, tidak memihak dan tidak munafik. Supaya di hadapan Tuhan kita boleh menjadi seorang anak kecil yang polos. Anak kecil yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Anak kecil yang senantiasa berharap cinta kasih yang sesungguhnya. Hal yang kedua, janganlah kita menuntut orang lain sesuai dengan harapan kita. Tetapi melalui hikmat Tuhan, mari kita menuntut diri kita. Supaya apa? Supaya kita tidak selamanya tenggelam dalam kekecewaan. Tidak selamanya hanya menantikan dan memimpikan, merindukan damai sejahtera.
karena damai sejahtera telah diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita jalani hidup ini dengan sukacita, karena hikmat telah dipercayakan dan telah diberikan Tuhan kepada kita. Selamat berproses untuk mengecap sukacita, karena damai sejahtera, karena hikmat Tuhan telah diberikan kepada kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita memperbarui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas genap rahmat dan berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas sabda yang Tuhan berikan pada hari ini. Melalui sabda ini ya Tuhan, mampukan kami untuk bersuka oleh karena hikmat pemberian-Mu. Dan bukan hanya kami bersuka, tetapi mewujud nyatakan hikmat itu dalam keseharian kami, baik dalam tutur kata kami ataupun sikap hidup yang kami jalani. Kami menyerahkan segenap hidup dan kehidupan kami. Demikian pula kami menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GKJ Adireja Adipala. Kami sadar ya Tuhan, sebagai umat-Mu, masih banyak hal yang harus kami lakukan untuk mengemban panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami. Oleh sebab itu, perlengkapi umat Tuhan dengan hikmat yang bersumber dari kasih kuasa Tuhan. Secara khusus kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini harus berjuang di dalam sakit yang dia derita. Tolong Tuhan, kasih Tuhan, belas kasih dan pertolongan Tuhan nyatakan atas saudara-saudara kami. Berkatilah upaya-upaya yang senantiasa dilakukan, supaya menjadi jalan dan berkat bagi kesembuhan saudara-saudara kami. Kami mohon obat-obat yang diminum, perawatan medis, keluarga yang mendampingi, sebagai jalan berkat yang Tuhan nyatakan atas saudara-saudara kami. Kami juga berdoa bagi orang tua kami yang merasakan kelemahan fisik karena usia ataupun sakit yang lama diderita. Hanya kepada-Mu ya Tuhan kami menyerahkan orang tua kami dalam kelemahan itu, supaya di dalam kelemahannya orang tua kami pulih. Berharap senantiasa menaruh pengharapan akan kesempurnaan keselamatan pemberian Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan kehidupan.
Di tengah-tengah pergumulan kehidupan yang berat yang harus mereka hadapi, hikmat dan pertolongan Tuhan yang kami mohon. Karena hanya melalui hikmat dan pertolongan Tuhan, kami boleh menghadapi, menyelesaikan setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan tiap-tiap keluarga kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas rahmat dan berkat Tuhan kepada keluarga Mas Teguh dan Mbak Kenti. Keluarga ini boleh menerima kembali buah hati anak kedua. Dan itu sungguh menjadi kebahagiaan yang boleh dirasakan oleh keluarga ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan keluarga ini untuk mewujud nyatakan syukur dengan mengasuh, mendidik, dan menghadirkan keteladanan bagi anak yang terlahir. Kami menyerahkan keluarga-keluarga kami selaku orang tua, berkatilah kami, supaya dengan berkat kemurahan Tuhan, kami bukan hanya mampu menghadirkan didikan, bukan hanya mampu memberikan asuhan, tetapi terlebih kami mampu menghadirkan keteladanan Kristus dalam kehidupan kami. Anak-anak kami, baik anak-anak kami yang masih di bangku pendidikan, yang telah menyelesaikan pendidikan dan berupaya untuk mencari pekerjaan, anak-anak kami yang telah Tuhan percayakan pekerjaan, anak-anak kami yang hendak mencari penolong sepadan pemberian Tuhan, ataupun anak-anak kami yang memutuskan memasuki kehidupan keluarga, demikian pula yang telah memasuki kehidupan keluarga. Semuanya itu kami serahkan di dalam pengasihan Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah kehidupan jemaat yang boleh kami lakukan dan kami kerjakan, kami sadar ya Tuhan, masih jauh dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Masih banyak hal-hal yang belum mampu kami kerjakan. Oleh sebab itu kami memohon rahmat-Mu. Kami meyakini Tuhan yang akan memperlengkapi tiap-tiap pelayan Tuhan. Kami juga menyerahkan kehidupan negara dan bangsa kepada Tuhan. Kami merasa prihatin ya Tuhan atas tragedi tenggelamnya kapal penyeberangan Pangayoman II pada hari Jumat yang lalu. Oleh sebab itu, kami menyerahkan para korban, keluarga para korban, ke dalam pertolongan dan pengasihan Tuhan. Para pemimpin bangsa kami yang berupaya keras untuk mewujudkan mimpi besar, bukan hanya menyelesaikan pandemi COVID-19, menyelesaikan setiap persoalan yang ada, tetapi mengerjakan hal-hal demi terwujudnya mimpi besar itu. Kami memohon berkat dan rahmat Tuhan. Presiden beserta jajarannya sampai tingkat daerah, anggota TNI dan Polri, tim gugus COVID-19, para medis yang masih harus bekerja bahu-membahu untuk mengatasi pandemi COVID-19. Semuanya itu hanya kami serahkan di dalam perlindungan kasih Tuhan. Inilah ya Tuhan seruan syukur dan permohonan kami, yang semuanya itu kami haturkan hanya di dalam nama dan karya Tuhan kami, Yesus Kristus, penyelamat kehidupan kami. Amin. Mari kita nyatakan syukur kita melalui nyanyian Kidung Jemaat 367. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait kedua. Padamu Tuhan dan Allahku.
Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu, curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Mari kita resapi panggilan dan pengutusan Tuhan. Bersama kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 357. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya Kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.